pada soal ini kita diminta menyatakan suatu integral berulang dalam bentuk integral berulang yang lain dengan urutan pengintegralan yang dibalik. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat integral 35 min x kuadrat 4x tambah 10y dx. Nanti akan kita nyatakan dia dalam bentuk integral berulang dengan urutan pengintegralan terhadap x dulu baru terhadap y. Nah tentu saja kalau kita tahu gitu ya daerah integrasinya, atau tadi kita kan bisa nyatakan ini sebagai integral fxy dA atas s ya. Jadi kalau kita tahu s-nya, kalau ini kita nyatakan s-nya sebagai adalah himpunan y sederhana, jadi s-nya adalah himpunan sederhana. Kalau bisa kita nyatakan s itu dalam himpunan x sederhana, tentu kita bisa dapatkan integral berulang dalam urutan pengintegralan yang dibalik dari urutan pengintegralan yang ini. Jadi kalau ini terhadap y dulu baru kemudian terhadap x, maka nanti kita bisa dapatkan integral berulang yang kita integralkan terhadap x dulu baru terhadap y. S ini coba kalau kita lihat sebagai himpunan x sederhana. Kalau sebagai himpunan x sederhana itu secara geometris tadi sudah kita bicarakan, bisa kita lihat sebagai himpunan yang kalau kita potong ya, daerah yang kita potong dengan garis-garis yang sejajar dengan sumbu x, maka itu kita dapatkan bentuknya berupa atau memotong S pada satu ruas garis, satu titik, atau tidak memotong sama sekali. Jadi pada satu ruas garis atau hanya pada satu titik atau tidak memotong sama sekali. Jadi kalau mau melihat ini sebagai himpunan X sederhana, cara yang paling mudah ya kita ambil penggaris gitu ya, kita gerakkan sejajar dengan sumbu x. Gerakkan sejajar dengan sumbu x. Kita lihat nanti di sebelah kiri dia memotong kurva apa, di kanan dia memotong kurva apa ya. Jadi kalau ini kita gerakkan mulai dari sini sampai dengan di sini. Di sebelah kiri dia memotong kurva y sama dengan x. Di sebelah kiri dia memotong kurva x sama dengan y. Di sebelah kanan dia memotong kurva x sama dengan 5. Ini x sama dengan y. Ini titik x-nya, ini x. Nah ini y-nya berarti dari mana? Ini berarti kita harus cari titik potong antara kurva y sama dengan x kuadrat dengan garis x sama dengan 3 dan x sama dengan 5, dan kurva x sama dengan y tadi dengan garis x sama dengan 3 dan garis x sama dengan 5. Jadi ini kalau kita lihat titik potongnya, kalau 3 ini x-nya 3 ya. Kalau x-nya 3 berarti ini titik 3,9 ya, kurvanya kurang tepat mungkin skalanya ya. Tapi ini saya sudah bisa menggambarkan lah ya kondisinya seperti apa gitu ya. Ini 3, ini 3,9. Ini berarti ini gambarnya bersalah berarti. Gambarnya salah, ini lebih tinggi ya. Ini berarti titik potongnya tapi Anda gambar sendiri yang mana. Jadi ini kira-kira aja. Ini berarti 3,3. Ini kalau 5 berarti ini 5,5. Kalau ini berarti 5,5
5,25. Ini X sama dengan akar 5,25. Jadi kalau ini mau kita lihat sebagai himpunan X sederhana, sekali lagi kita gerakkan mulai dari Y sama dengan min 5 sampai Y sama dengan min 3. Itu di sebelah kiri adalah batasnya itu berupa X sama dengan Y, di sebelah kanan X sama dengan 5. Jadi ini hubungan semua X, Y, min Y kurang dari atau sama dengan X, atau X lebih dari sama dengan min Y kurang dari sama dengan 5. Sementara Y nya itu berubah dari min 5, Y lebih dari sama dengan min 5 sampai dengan min 3. Y lebih dari sama dengan min 5 kurang dari sama dengan min 3. Kita gabung lagi ya, dengan nanti dari sini sampai sini itu beda lagi. Jadi yang berikutnya himpunan X, Y, dan ini kita boleh persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi ini X, dari ini min 3 sampai 5, dan Y nya dari min 3 sampai 9. Kita gabung lagi dengan himpunan semua X, Y. Kita gerakkan lagi gitu ya, supaya lihatnya supaya mudah. Dari di sebelah kiri berarti ini memotong berupa X sama dengan akar Y, lebih X lebih dari sama dengan akar Y. Di sebelah kanan X sama dengan 5, Y nya mulai dari 9 sampai dengan 25. Jadi Y lebih dari sama dengan 9 kurang dari sama dengan 25. Jadi ini himpunan S kita kalau kita melihatnya sebagai himpunan X sederhana. Nah, selanjutnya ya maaf ya, saya tulis di sini saja. Integral berulang ya, 35 min X sampai X kuadrat 4X tambah 10Y dx itu sama dengan integral ini, lihat batasnya min Y 5 yang di dalam, yang di luar dari min 3 sampai 5. Min 5 sampai min 3. Min 5 sampai min 3 4X tambah 10Y dx dy ditambah integral min 3 sampai 5 min 3 sampai 9 4X tambah 10Y dx dy. Oh, salah, balik yang kedua. Jadi harus hati-hati batasnya. Dx berarti ini min 3 sampai 5 itu diintegralkan dulu, kemudian diintegralkan lagi dengan batas min 3 sampai 9 ya. Jadi ini min 3 sampai 5, yang
X kemudian diintegralkan terhadap Y dengan batas min 3 sampai 9 ditambah integral batas untuk X nya ini yang di dalam berarti akar Y sampai 5, kemudian ini 9 sampai 25, 4x tambah 10y dx dy. Oke. Nah kalau ini dihitung mestinya hasilnya sama ya. Oke, ini soal yang pertama yang meminta kita merubah urutan pengintegralan. Ini soal berikutnya, kita mau ubah urutan pengintegralan integral 01 0y 2y e pangkat x dx dy ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi s kita himpunan suma x, y 0 kurang dari sama x kurang dari sama dengan y kuadrat, y nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi s nya yang diarsir. Itu mau kita lihat sebagai himpunan Y sederhana. Jadi kalau ini kita melihatnya sebagai himpunan X sederhana, kalau urutan pengintegralnya dibalik ya kita melihatnya sebagai himpunan Y sederhana. Tadi kalau himpunan Y sederhana itu berarti setiap garis yang sejajar sumbu Y akan memotong daerah itu atas satu ruas garis atau pada satu ruas garis atau pada satu titik atau tidak memotong sama sekali. Jadi cara paling mudah yang kita lakukan adalah menggerakkan penggaris seperti ini. Jadi kita lihat nanti garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan sumbu Y itu akan memotong S itu ya dengan batas di bawah pada kurva apa dan di atas pada kurva apa. Itu jadi batas untuk Y-nya ya. Jadi batas untuk Y-nya. Jadi kalau ini kita lihat Y-nya itu di sebelah bawah. Jadi kalau ini kita gerakkan, perhatikan Y-nya di sebelah bawah itu batasnya adalah berarti Y-nya sama dengan akar X ya. Y-nya sebelah bawah itu akar X, jadi Y-nya lebih dari sama dengan akar X kurang dari sama dengan 1 yang di atas. Nah, X-nya, X kita itu akan berubah dari 0 sampai ke sini. Jadi kita harus cari titik potong ini. Ini titik potongnya berarti kalau Y-nya 1 berarti X-nya 1. Titik potongnya 1,1 sehingga ini X-nya mulai dari 0, X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang lebih sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat S-nya himpunan Y sederhana. Nah, integral berulang 01 0y 2y e pangkat x dx dy itu dalam urutan integral yang dibalik bisa kita nyatakan sebagai integral, ini batas untuk y-nya akar x 1 ya, batas untuk x-nya 0 1 2y e pangkat x dy